Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya Herdian Rangga akan mempresentasikan tugas kelompok untuk materi standar costing. Adapun untuk tugas ini mengambil studi kasus dari jurnal yang berjudul Penerapan Biaya Standar sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi pada PT Konstruk Indonesia Surabaya, Cabang Sulawesi. Jurnal ini ditulis oleh Devi Salmon dan Tris Jiruntu pada tahun 2016. Baik, untuk standar costing merupakan biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk selama suatu periode tertentu. Yang mana standar costing ini berguna untuk menilai pelaksanaan kebijakan dan mengendalikan biaya produksi serta sebagai pedoman dalam menekan biaya tanpa mengorbankan mutu produk. Tujuan dari pembuatan standar costing ini adalah menetapkan biaya untuk satu unit produk yang mana ditentukan dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian yang kedua adalah untuk menilai pelaksanaan kebijakan, pengendalian biaya, dan memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan, serta memastikan efisiensi proses produksi. Dalam penentuan standar costing, di sini ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah overhead pabrik. Manfaat dalam penentuan biaya standar ini yang pertama adalah mempermudah pengawasan dan pengendalian biaya produksi. Yang kedua, evaluasi kinerja manajer dan karyawan. Yang ketiga adalah menekan biaya produk. Kemudian keempat, memfasilitasi perencanaan dan pengendalian biaya. Dan yang terakhir adalah membantu proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk selanjutnya adalah bagaimana menerapkan standar costing pada perusahaan. Dalam penentuan standar costing, ini ada 4 metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan metode analisis historis biaya. Yang kedua adalah melakukan studi waktu dan gerakan. Yang ketiga adalah data dari Departemen Teknik dan Produksi. Yang keempat adalah menggunakan data kondisi ekonomi saat ini. Setelah ditentukan nilai standar costing, setelah ditentukan nilai standar, maka selanjutnya adalah dengan membandingkan biaya standar dengan biaya aktualnya. Selisih antara biaya standar dan biaya aktual ini disebut variance, yang mana ada 2 kategori variance. Yang pertama adalah favorable atau menguntungkan, jika biaya aktual itu lebih kecil daripada biaya standar yang telah dihitung atau ditentukan. Yang kedua adalah unfavorable atau tidak menguntungkan, yaitu jika biaya aktualnya ternyata lebih besar dari biaya standar yang telah dihitung. Baik, yang pertama adalah bagaimana menetapkan standar costing atau biaya standar ini dengan metode analisis historis biaya. Seperti namanya historis, maka pada metode ini digunakan data biaya dari periode sebelumnya. Bisa menggunakan 6 bulan atau 1 tahun untuk data yang lebih detail, lebih akurat. Adapun untuk contoh di presentasi ini menggunakan data 6 tahun ke belakang. Tujuan dari penentuan standar costing dengan metode analisis historis ini yang pertama adalah kita bisa melihat tren atau pola biaya dari waktu ke waktu. Sehingga untuk penentuan standar yang akan ditentukan bisa ditentukan apakah nilainya itu naik atau turun berdasarkan tren pola
data sebelumnya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menyesuaikan biaya dengan mempertimbangkan inflasi, efisiensi, atau perubahan volume produksi. Langkah-langkah untuk menentukan standar biaya dengan metode analisis historis ini, yang pertama adalah mengumpulkan data historis biaya 3-6 bulan atau sesuai dengan data yang diharapkan. Jika data yang diharapkan ingin lebih detail, lebih akurat, bisa menggunakan data yang lebih banyak, misal data 1 tahun. Kemudian yang kedua, menghitung rata-rata biaya historis. Yang ketiga adalah identifikasi pola atau tren, apakah ada tren peningkatan atau penurunan. Yang selanjutnya adalah menambahkan faktor penyesuaian seperti inflasi, efisiensi produksi, atau perubahan harga. Yang kelima, setelah dilakukan perhitungan maka akan ditentukan nilai biaya standar yang baru. Sebagai contoh, untuk simulasi perhitungan adalah sebagaimana tersebut di kotak putih ini, di mana terdapat data untuk bulan Januari hingga bulan Juni untuk suatu perusahaan yang menggunakan kayu jati sebagai bahan bakunya, di mana pada periode Januari hingga bulan Juni diketahui data harga per kilogram kayu jatinya sebagaimana tersebut di kolom ini. Kemudian untuk pembelian, ini harga pembeliannya per kilo sehingga didapat nilai total di sini. Kemudian untuk metode ini dihitung rata-rata tertimbangnya, yaitu dengan menjumlahkan semua pembelian dari bulan Januari hingga bulan Juni, kemudian dibagi dengan total nilai pembelian. Jadi 141 juta ini dibagi 16.500, ditemukan rata-rata tertimbangnya 8.560. Kemudian dalam kasus ini diprediksi ada inflasi 3 bulan ke depan sebanyak 3%. Maka harga bahan harus disesuaikan. Cara menghitungnya adalah harga standar atau 8.560 ditambahkan dengan nilai inflasi 3%. Ini 3% dari 8.560 sehingga didapatkan harga standarnya adalah 8.820. Kemudian jika dalam kondisi ini manajemen menentukan adanya efisiensi bahan baku 2%, maka kita perlu untuk menghitung lagi harga standar terbaru. Langkah yang pertama adalah menghitung konsumsi bahan baku setelah efisiensi. Karena ditentukan nilai efisiensinya adalah 2%, maka 5 kg dikurangi nilai 2% dari 5 kg ini sehingga diperoleh 4,9 kg. Kemudian langkah kedua, maka dihitung biaya bahan baku per unit setelah efisiensi 2%. Jadi 4,9 kg dikalikan dengan 8.820 atau harga bahan bakunya, diperoleh nilai biaya bahan baku standar per unit adalah 43.218. Baik, untuk metode studi waktu dan gerakan akan dilanjutkan di link presentasi selanjutnya. Terima kasih.